Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Reza Demaditya. Saya peserta Latsar CPNS Kemenperin 2021, Angkatan 4 Kelompok 2. Rekan-rekan, sebagai PNS kita selalu dituntut untuk memegang teguh nilai-nilai dasar PNS. Apa itu nilai-nilai dasar PNS? Nilai-nilai dasar PNS itu terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pada tugas Latsar kali ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Endah Oktaviani. Beliau adalah Pranata Humas Ahli Muda di Balai Besar Tekstil Bandung. Kenapa saya menjadikan beliau sebagai role model nasionalisme? Karena saya melihat etos kerja beliau di lingkungan kerja Balai Besar Tekstil Bandung ini sangat tinggi dan itu udah terkenal di rekan-rekan lingkungan kerjanya. Berikut cuplikan wawancara saya dengan Ibu Endah melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. Bu Endah. Bagaimana kabar di kantor, Bu? Sama, sibuk. Ya, jadi saya ada tugas wawancara tentang role model ASN dengan tema nasionalisme. Saya langsung keingetan Ibu aja sih, soalnya Ibu kan terkenal gitu, pegawai dengan etos kerja yang tinggi, dan saya pikir itu berhubungan juga dengan nasionalisme. Singkat saja untuk pertanyaan yang pertama, seperti apa sih pengaplikasian nasionalisme bagi ASN, terutama di saat melakukan pekerjaannya, Bu? Jadi sebelumnya saya sih belum berpikir kalau saya adalah sosok yang beretos kerja tinggi kali ya, maksudnya. Alhamdulillah kalau misalnya Reza melihat saya seperti sosok itu gitu ya. Cuman yang saya tahu itu lebih ke niatan kita di awal saat masuk ke dunia ASN sebenarnya. Jadi sebelum kerja di Balai Besar Tekstil, saya sudah ibaratnya punya pengalaman bekerja di macam-macam perusahaan ya, maksudnya dari segala bidang. Nah, kalau misalnya bicara tentang uang itu jauh banget sama kondisi di ASN ya, maksudnya ya, kalau dari segi kesejahteraan, keuangan, di masa saya waktu dulu masuk di tahun 2008 itu dengan kondisi background pendidikan saya dan pengalaman karir saya itu jomplang banget. Jadi saya berpikir dulu tuh awal muasalnya memang berpikir gimana sih caranya supaya bisa memberikan kontribusi kepada negara. Maksudnya, kok negara kita kok masih seperti ini ya. Tapi kalau misalnya hanya berpikir komentar-komentar aja, tidak masuk di dalam lingkaran itu, bagaimana caranya untuk kita bisa dapat ke arah situ gitu nggak sih? Jadi kayak saya mikirnya kalau memang saya ingin negara saya berubah, saya harus masuk di dalamnya. Jadi saya nggak tahu itu artian nasionalisme atau bukan, cuman karena saya ingin negara saya berubah lebih baik, maka saya berjalan dan menjadi bagian dari negara itu gitu. Dan apapun itu, maksudnya background pendidikan berbeda. Dulu saya dibandingkan sama teman-teman di angkatan saya, mereka pintar-pintar dengan background yang wah, dengan kompetensi yang tinggi gitu ya, maksudnya. Sebenarnya sih agak-agak apa ya, saya tidak yakin sama kemampuan saya sendiri gitu, maksudnya saya dibutuhkan nggak sih di negara ini, soalnya ternyata begitu saya masuk itu saya merasa kayak kecil gitu, maksudnya kayak
saya cuma seorang desainer gitu, what can I do gitu kan, maksudnya apa yang bisa saya lakukan gitu maksudnya. Namun ternyata banyak hal yang bisa saya lakukan, maksudnya banyak hal yang bisa saya kontribusikan untuk instansi kita ya, untuk Balai PT Tekstil, dan saya percaya sedikit banyak itu adalah maksudnya membantu dan bermanfaat gitu sih. Jadi saya sih pikirnya mungkin asal muasalnya ya, maksudnya asal muasal kita berpikir kita mau masuk ASN itu mau apa gitu. Ya saya sih jujur aja nggak berpikiran tentang karir, nggak berpikiran tentang uang, karena memang kondisinya jauh sekali gitu, jomplang gitu. Jadi orang-orang dulu waktu saya masuk PNS, saya resign dari kerjaan, kenapa kamu masuk PNS gitu kan. Jadi orang-orang berpikirnya ya, iya, ya ini saya menjawab pertanyaan saya sendiri gitu, maksudnya karena saya pengen merubah negara saya, ya saya masuk jadi PNS. Jadi supaya saya bisa memang membangun negara saya gitu aja sih sebenarnya. Sangat berhubungan sekali dengan nasionalisme juga. Iya. Pertanyaan yang selanjutnya, ya seperti yang tadi saya singgung gitu ya, Ibu menurut dalam pandangan saya memiliki etos kerja yang tinggi gitu ya, kalau bisa dibilang workaholic. Kalau menurut Ibu sendiri, apakah ada hubungannya nggak ya antara etos kerja dengan nasionalisme? Eh, Kita lihatnya di etos kerja ASN aja sih. Mungkin soalnya kan sebagian besar masyarakat anggapnya ASN itu pegawai yang santai gitu loh. Eh, Bagaimana sih pandangan Ibu? Tuh, jadi etos kerja yang baik dengan rasa nasionalisme yang tinggi itu apakah ada hubungannya? Menurut saya ada ya, karena saya tumbuh di keluarga yang memang sama-sama PNS kan. Dari awal saya masuk jadi PNS, ASN ya, orang tua saya tuh bilang, kamu niat kamu harus lurus dari awal. Kalau misalnya tidak lurus, gampang terombang-ambing gitu kalau di dunia PNS katanya gitu kan ya. Jadi harus punya pegangan sendiri gitu. Pegangan ini maksudnya saya juga bingung apakah nanti saya dapat pegangan dari mana gitu. Dulu saya nggak pernah kepikiran waktu jadi CPNS gitu ya maksudnya. Tapi ternyata itu baru saya temukan sendiri setelah mulai bekerja juga, bahwa memang si nasionalisme ini sebenarnya menurut saya ya, tingkat nasionalisme ini berhubungan erat dengan etos kerja, karena dengan niat yang memang sudah benar di awal, itu ada seperti rem ya, ada seperti rambu-rambu yang kalau misalnya ibaratnya gini, kalau misalnya kerja saya males-malesan, tapi akhirnya ada relnya untuk balik lagi gitu, maksudnya ya nggak bisa, kita kan kerja untuk negara ya, maksudnya kita nggak bisa males-malesan. Atau misalnya kalau bisa ngelihat di mall-mall banyak yang jalan-jalan misalnya kayak gitu, kadang ada ya, maksudnya kadang ada gitu, pengen ke sana, pengen ke sini, cuman selalu ada alasan untuk kembali gitu. Nah, maksudnya si etos kerja ini terbentuk kalau misalnya nawa itu dari awalnya itu adalah memang kita kerja untuk negara gitu. Itu etos kerja yang terbentuk dalam jiwa kalian nantinya, nanti bakal lama-lama tuh bakal memang menjadi way of life-nya gitu, maksudnya gitu. Bahwa seorang PNS itu sebagai role model bagi masyarakat, karena masyarakat kita masih tipikal orang yang percaya sama PNS gitu ya, antara percaya sama PNS, percaya sama TNI atau Polri gitu, maksudnya jadi diagungkan gitu. Maksudnya kalau di wilayah kita lingkungan terdekat tuh kalau ada PNS tuh kayak yang mau nggak sih jadi ibu RT, atau mau nggak sih kerasa nggak sih, maksudnya bedanya antara jadi pegawai swasta sama pegawai itu tuh, jadi kayak ada privilege bahwa kita memang dipercaya untuk bisa
memimpin lingkungan apapun itu gitu, maksudnya gitu kan. Ya tanggung jawabnya berarti makin besar ya, tanggung jawab makin besar, etos kerjanya pun otomatis selalu kita pupuk untuk bisa ke arah situ gitu. Tergantung nawaitunya dulu. Berarti kata kuncinya niat ya. Niat awalnya. Baik, yang terakhir paling soalnya nggak akan lama-lama juga. Apa sih pesan-pesan, ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman CPNS di lingkungan Kementerian Perindustrian? Saya yakin generasi CPNS yang saat ini tuh pasti jauh lebih baik, jauh lebih pintar secara akademisi, jauh mungkin lebih banyak pengalaman dibandingkan waktu saya jadi CPNS. Jadi kalau saya melihat apa ya, jalan ini tuh jalan kalian gitu, maksudnya kalian baru masuk dan akan bekerja entah itu 20 sampai 30 tahun ke depan. Kalau niatnya udah nggak bagus dari awal, kalian akan menyia-nyiakan waktu kalian gitu maksudnya. Jadi saya sih berharapnya teman-teman di CPNS berani untuk mengembangkan diri, berani untuk mengaktualisasi diri, jangan mengkotak-kotakan pribadi ya, maksudnya kayak saya cuma desainer, saya nggak sanggup kayak gitu. Oh itu bukan pekerjaan saya karena saya desain. Jadi nggak usah nanyanya, jangan jangan nyuruhnya jangan ke saya gitu. Jadi jangan ada apa ya, mental blocking untuk diri sendiri untuk bisa berkembang. Jadi kalau misalnya ada senior-senior atau ada pejabat atau apapun yang minta bantuan pada kalian, kalian harus bersyukur karena itu saatnya kalian mengembangkan diri gitu maksudnya. Jangan takut duluan, jangan mental blocking dulu. Jadi baik dari sekarang CPNS mau nggak belum 100% ASN, kalian harus sudah berkontribusi secara benar-benar ya, maksudnya 100% untuk instansi kalian gitu. Dan nggak akan ada ruginya sih sebenarnya. Ya gitu sih. Itu aja sih. Baik, terima kasih sekali atas waktunya Ibu. Maaf Hmm. mengganggu kesibukannya. Ya, semangat Ya, selalu teman-teman CPNS. Yakinlah ini semua akan berlalu dan akan menjadi memori yang paling berharga di saat nanti kalian akan ada di posisi saya di 10 atau 20 tahun kemudian gitu. Jadi di jadikan ini sebagai memori kalian sendiri, angkatan kalian gitu. Solid selalu. baik, terima kasih Ya, Ibu. iya, Ya. sama-sama. Waalaikumsalam.